gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, biasanya kita mulai dengan sesuatu yang kecil dulu. Kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau kita mau mencapai financial freedom atau kebebasan secara finansial, tanpa melakukan apa-apa sekarang, tanpa melakukan langkah-langkah kecil sekarang, nggak akan bisa sampai. Tapi kalau kita udah mulai nih melakukan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki kondisi keuangan kita, pasti kita bisa sampai pada financial freedom yang kita inginkan. Karena itu, di video hari ini kita mau sama-sama bahas langkah-langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan kita. Yuk kita mulai! Yang pertama, hiduplah sesuai dengan kemampuan. Saya udah pernah cerita tentang ini di video yang ini ya. Tanda-tandanya apa aja sih sebetulnya kalau kita itu hidup di luar kemampuan? Kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya gaji kita 5 juta, jangan hidup seperti orang yang gajinya 10 juta. Kalau misalnya kita cuma bisa beli motor, ya udah jangan beli mobil dulu. Kalau misalnya nih kita cuma bisa nyicil untuk beli rumah kecil, ya beli aja rumah yang kecil. Jangan nyicil untuk rumah yang besar dulu gitu. Cukupkanlah diri kamu dengan apa yang ada padamu. Yang kedua, perhatikan kemana uang kita pergi. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita nggak ngeh gitu sebenarnya uang kita itu kemana aja sih. Baru tengah bulan tau-tau uang udah habis aja gitu. Kita nggak sadar nih sebetulnya ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita tidak sadari membuat pundi-pundi kita jadi bocor. Contohnya apa? Beli kopi kekinian misalnya. Murah cuma 15.000, 18.000. Tapi kalau tiap hari, atau jajan beli somai, cuma 10.000 nggak apa-apa gitu. Atau jajan apa lagi, risol atau apalah, goreng-gorengan gitu kan. Itu sebetulnya kelihatannya kecil tapi sebetulnya menggerus penghasilan kita juga. Kayak apalagi misalnya beli barang-barang diskon, gak kuat kalau lihat sale gitu, mau beli barang-barang diskon, kelihatannya murah tapi kalau dikumpulin ternyata banyak juga loh. Jadi perhatikan kemana aja pengeluaran kamu pergi, terutama untuk pengeluaran yang kecil-kecil. Yang ketiga, bayar tagihan segera setelah terima gaji. Jadi, kamu mesti tahu kan dalam 1 bulan itu sebetulnya pengeluaran kamu buat apa aja sih? Pengeluaran rutin misalnya untuk bayar listrik, untuk bayar air, bayar pulsa handphone, atau kemudian untuk cicilan mobil, cicilan rumah, dan lain-lain. Nah, itu semuanya kamu bayar duluan, begitu terima gaji langsung bayar. Nah, lebih bagus lagi kalau kamu pakai direct debit instruction dari bank. Nah, itu akan lebih baik lagi karena bank akan otomatis debit rekening kamu gitu ya untuk kemudian bayarin semua tagihan-tagihan kamu. Jadi tagihan tidak ada yang tertunda sehingga tidak membebani kamu lagi nanti di bulan depan gitu. Jadi kamu mesti tahu nih apa aja yang harus kamu selesaikan duluan begitu terima gaji. Yang keempat, sisihkan uang untuk tabungan dan investasi. Nah, setelah semua tagihan kamu dibayar, kamu harus bisa menyisihkan juga sekian persen dari gaji kamu untuk bisa ditaruh di tabungan atau investasi. Harus punya tabungan untuk masa depan kita. Jadi kita nggak boleh hanya menghabiskan gaji kita ya, sampai kita nggak punya tabungan sama sekali. Jadi harus bisa memenuhi dulu kebutuhan dasar kita, baru kemudian menggunakan uang kita yang sisanya untuk keperluan sehari-hari. Yang kelima, lebih banyak belajar soal investasi. Investasi itu penting. Lebih awal kamu mulai investasi, itu akan jauh lebih baik. Kalau kita mulainya terlambat, nggak apa-apa, tetap aja mulai. Tapi kalau bisa lebih awal itu lebih baik. Karena investasi itu sifatnya tuh kayak semacam bola salju. Makin menggulung, makin besar. Makin lama kita melakukan investasi, ada yang namanya compound interest, yaitu bunga berbunga. Jadi uang itu akan semakin lama, semakin banyak gitu. Kita harus bisa belajar sebanyak-banyaknya tentang investasi. Kamu bisa belajar investasi dari mana aja deh. Bisa lihat apa itu namanya reksadana, kemudian saham, kripto, bitcoin, yang mana yang sebetulnya cocok buat kamu tuh yang mana, yang bisa disesuaikan dengan tingkat resiko yang kamu bisa ambil. Jadi jangan sembarangan juga ambil investasi terus tahu-taunya karena nggak cukup belajar tentang hal itu uang jadi hilang. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita mesti belajar sungguh-sungguh dulu tentang itu, baru kita pastikan kita mau taruh uang kita di mana gitu, supaya uang itu berkembang terus gitu. Kita mesti bisa mempunyai investasi yang tepat. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, ada investasi yang penting juga yang harus kamu tahu. Investasi leher ke atas.
Jadi kita harus bisa mengembangkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Baca buku, ikut seminar, atau dengerin podcast, nonton YouTube. Ada banyak banget hal yang bisa kamu pelajari juga di situ. Jadi jangan pelit-pelit kalau soal investasi. Kita harus belajar sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan kita di masa depan. Yang keenam, buat rencana keuangan yang baik. Kita harus bisa punya perencanaan keuangan yang benar. Dengan tujuan yang jelas akan lebih mudah untuk bisa mencapainya gitu. Misalnya kita mesti punya dana darurat sekian ya. Dana darurat penting untuk kita bisa pakai kalau seandainya terjadi sesuatu. Misalnya tiba-tiba pekerjaan kita kenapa-napa gitu ya. Kita dipecat atau mungkin perusahaannya kenapa-napa, kita bisa ada dana darurat yang kita punya gitu untuk kita bisa tetap survive gitu kan. Jadi dana darurat yang mau kita simpan itu berapa. Kemudian kita mesti rencanakan juga nih untuk pensiun, kira-kira kita perlu berapa sih, di usia berapa kita mau pensiun, itu juga mesti direncanakan juga dengan baik. Dan untuk kamu yang baru mau nikah, kamu mesti pikirin kira-kira kamu mesti punya tabungan untuk pernikahan berapa. Kemudian nanti kalau punya anak, kamu juga mesti pikirin tuh, untuk membesarkan anak juga kan nggak murah. Kita mesti tahu ini berapa yang harus kita siapkan untuk pendidikan anak itu juga. Jadi kita mesti benar-benar tahu nih, diplot dengan baik itu rencana keuangan kita untuk masa depan kita, itu mesti kita tahu persis. Yang ketujuh, jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak esensial. Kita masing-masing yang tahu sebetulnya hal yang esensial atau hal yang penting buat hidup kita masing-masing itu apa. Jadi kalau hal itu sebetulnya nggak terlalu penting, ya nggak usah kita keluarkan uang untuk itu. Jadi kita yang tahu, bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau sesuatu itu esensial, boleh kita beli. Kalau sesuatu itu tidak esensial, tidak perlu dibeli. Yang kedelapan, kita mesti ingat, harga tidak selalu sama dengan nilai. Harga suatu barang tidak selalu sama dengan nilai yang diberikan oleh barang itu. Contoh, fungsi satu tas adalah tas itu untuk membawa barang-barang kita kemana-mana. Kita bawa tuh tas untuk bisa fungsinya untuk bawa barang-barang kita gitu kan. Tapi ada tas yang harganya 200.000, ada tas yang harganya 20 juta. Padahal fungsinya sama untuk bawa barang-barang kita gitu kan. Nah kita mesti lihat nih, apakah worth it gak sih kita beli tas dengan harga sekian. Kak, berarti nggak boleh dong beli tas mahal. Bukan gitu. Maksudnya gini, kalau kita beli tas yang mahal tapi memang kualitasnya bagus, ya boleh-boleh aja. Karena kita punya pandangan kita mau pakai tas ini untuk jangka waktu lama. Tas ini bagus, ini bahannya, dan memang ini modelnya memang kita suka dan pasti kita bisa pakai kemana aja, pakai baju apa aja cocok gitu. Ya udah, tas ini akan saya beli walaupun harganya mahal tapi bisa dipakai untuk jangka waktu panjang gitu. Jangan juga kebalikannya tuh, beli tas yang aduh kan mesti murah lah ya, nggak apa-apa deh beli tas yang murah tapi gampang rusak, baru pakai sebentar tau udah bolong atau mungkin udah rusak resletingnya atau apa ya kan, jadinya kan kita jadi buang-buang uang karena kita akan harus terus-menerus keluarin uang untuk beli tas baru. Jadi kita mesti perhatikan fungsi dari tas itu apa, kemudian bagaimana apakah nilai dari tas itu sesuai gak sih dengan harganya. Yang kesembilan, bergaulah dengan orang yang tepat. Dengan siapa kamu bergaul akan menentukan juga masa depan kamu. Kalau kamu terbiasa bergaul dengan orang yang suka menghambur-hamburkan uang atau orang yang boros, otomatis kamu jadi boros juga. Jadi kamu harus perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang ke-10, jangan juga terlalu pelit sama diri kamu sendiri. Jadi kamu yang tentukan apa yang penting buat kamu. Untuk hal-hal yang penting itu jangan terlalu pelit. Tapi untuk hal-hal yang lain harus hemat. Jadi kamu jangan bikin diri kamu stres sendiri gitu, karena harus hemat dalam segala hal, bikin kamu jadi stres. Jadi jangan juga seperti itu. Saya udah pernah cerita tuh ya di salah satu video, kalau yang ini nih ya. Nah di video itu saya cerita bagaimana saya nggak nyesel tuh keluarin uang untuk hal-hal tertentu gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain ya saya akan hemat banget gitu. Jadi contohnya kalau saya suka traveling, suka jalan-jalan, kemudian saya suka baca buku. Jadi untuk beli buku sama untuk traveling saya nggak akan pelit-pelit gitu, saya nggak akan hitung-hitungan. Tapi untuk hal yang lain enggak, misalnya ya buat saya baju nggak terlalu penting lah gitu. Jadi nggak harus beli baju setiap bulan atau setiap berapa minggu sekali, enggak. Jadi kalau misalnya memang perlu beli baru saya beli, kalau enggak saya nggak akan beli. Baju yang ada sekarang udah cukup. Jadi kamu yang tentukan sendiri sebetulnya menurut kamu apa sih yang penting gitu. Baru kamu bisa keluarin uang secukupnya untuk yang menurut kamu penting. Kalau untuk yang nggak penting, nggak usah terlalu keluarin uang, harus tetap hemat. Tapi nggak boleh pelit juga sama diri sendiri.
Mulai dari sekarang, kelolalah uang dengan benar, supaya kamu nggak nyesel nanti di kemudian hari. Langkah kecil yang kamu lakukan sekarang itu akan berdampak sangat besar nanti di masa depan kamu. Karena itu, ayo kita sama-sama belajar untuk makin hari hidup kita bisa jadi makin baik. Saya senang bisa sharing sama kamu hari ini. Kalau kamu mau subscribe, kamu bisa klik foto yang ini. Kalau kamu nonton video-video yang lain, kamu bisa klik yang ini. Thank you, kita ketemu lagi di video-video yang lain.